Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan dari kitab Syarah Al-Qawaidil Arba' karya Syekh Shalih bin Abdul Aziz bin Muhammad Al-Syekh hafizahullah taala, di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kaidah kedua dari 4 kaidah yang dibahas di kitab ini. Kaidah kedua itu membahas tentang syubhatnya orang-orang kafir Quraisy. Mereka berkata bahwa mereka itu mengarahkan ibadah kepada Al-Lata wal Uzza wal Manat, ya, wa Manat, ya, itu bukan dalam rangka karena mereka meyakini itu Tuhan mereka. Ya, Al-Lata wal Uzza wa Manat itu bukan Tuhan mereka, kata mereka. Tapi kami beribadah kepada mereka karena cuma untuk mendekatkan diri kepada Allah. Coba lihat, mendekatkan diri kepada Allah dan untuk meminta syafaat dari Al-Lata wal Uzza wa Manat. Syafaat maksudnya apa? Nah, itu yang akan kita bahas sebentar lagi insyaallah. Jadi syafaat itu intinya adalah perantara. Mereka menginginkan Al-Lata wal Uzza wa Manat itu sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak meyakini bahwa Al-Lata wal Uzza wa Manat dan berhala-berhala mereka yang banyak ratusan, bisa jadi ribuan, ya, sepanjang zamannya mereka jahiliyah tersebut, ya, berhala-berhala yang banyak tersebut itu mereka yakini bukanlah Tuhan. Tuhan yang menciptakan mereka, memberikan mereka rizki, menghidupkan dan mematikan, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini akidahnya orang kafir Quraisy. Ini akidahnya orang Arab jahiliyah. Adapun sebagian kaum muslimin di zaman ini ada yang mengikuti akidah ini. Mereka meyakini bahwa Allah adalah Tuhan mereka. Tapi mereka mengarahkan ibadah ke kuburan, kuburan wali, ke pohon keramat, ke air terjun keramat, ke batu keramat. Mereka mengarahkan ibadah contohnya dengan menyembelih di kuburan tersebut, bertabarruk ke kuburan atau ke pohon atau ke batu tersebut, kemudian bernazar di kuburan atau di pohon atau di batu tersebut, dan lain sebagainya. Jadi ini kita lihat, yakni kita katakan ini khawatirnya antum terjatuh kepada akidah yang sama dengan akidahnya orang kafir Quraisy. Ya, ini poin dari risalah ini poin dari matan ini Al-Qawaidul Arba', yaitu untuk menjelaskan bahwa jangan sampai kita itu, ya, terjerumus ke dalam lubang yang sama. Itu intinya, ya. Jangan sampai kita itu, yakni melakukan hal yang sama dengan mereka. Makanya cara untuk tidak terjerumus ke dalam lubang yang sama, kata penulis Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam muqaddimah beliau di kitab ini, di matan ini, beliau menjelaskan bahwa supaya kita tidak terjerumus ke dalam lubang yang sama yang menjangkiti orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Arab jahiliyah, caranya adalah kita harus mempelajari apa itu kesyirikan. Khususnya apa itu kesyirikan yang mereka lakukan di zaman itu, ya. Ini Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau berkata, "Fa idza arafta anna syirka idza khalatal ibadah afsadaha wa ahbatal amala wa sara sahibuhu minal khalidina finnar, arafta anna ahamma ma'alaik ma'rifatu dzalik." Ya, la'allallaha ayyukhallisuka min hadhihi syabakah wa hiya asyirku billah. Jadi, ketika engkau telah mengetahui bahwa kesyirikan itu, ketika masuk suatu ibadah, ketika kesyirikan itu memasuki suatu ibadah, maka itu akan membuat fasid ibadah tersebut, tidak sah ibadah tersebut, jadi batal ibadah tersebut, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ahbatal amala, dan juga tidak hanya ibadah tersebut tapi seluruh amalan. Kalau syirik akbar yang dilakukan, seluruh amalan akan juga, ya, terhapus sia-sia, dan itu akan membuat pelakunya akan kekal di neraka. Maka kalau antum sudah mengetahui poin ini, maka kewajiban antum yang wajib untuk antum lakukan adalah mempelajari tentang kesyirikan. Jangan sampai terjerumus ke dalam kesyirikan yang sama yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang Arab jahiliyah. Ini poin dari kaidah yang kedua ini, menjelaskan syubhatnya orang Arab jahiliyah. Berarti kaidah kedua ini, ya, posisinya apa? Posisinya adalah memberitahu kepada kita bagaimana sih keyakinannya orang Arab jahiliyah, bagaimana
yakni akidahnya orang Arab jahiliyah. Kita mempelajari keburukan dalam rangka untuk menghindarinya, ya. Makanya di kaidah ini penulis menjelaskan, membawakan dalil bahwa mereka itu menilai berhala mereka tersebut bukan sebagai Tuhan tapi sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, penulis membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Ya, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Orang-orang yang mengambil pelindung dari selain Allah Subhanahu wa taala, mengambil aulia, mengambil yakni pelindung dan pemelihara dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berkata, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak beribadah kepada mereka, Allah wal Uzza wa Manat, dan berhala-berhala yang lain, kecuali dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan kita menganggap mereka Tuhan, kita cuma melakukan ini supaya kita makin dekat kepada Allah. Ini sama saja dengan syubhat sebagian kaum muslimin di zaman ini yang mengatakan ketika mereka itu misalkan pergi menuju kuburan wali atau kepada pohon keramat atau batu keramat, kita tidak menganggap ini Tuhan kita. Tuhan kita adalah Allah. Nah, tapi di saat yang sama mereka mengarahkan ibadah kepada kuburan tersebut, pohon tersebut, batu tersebut. Ya, maka ini adalah sebagian yang dilakukan oleh kaum muslimin di zaman ini. Tugas kita untuk bernasihati dan mengedukasi, ya, supaya kita tidak terjerumus ke dalam hal tersebut. Bukan menang-menangan, bukan benar-benar atau bukan merasa benar sendiri, bukan. Tapi kita tujuannya adalah mengedukasi. Kemudian kita masuk pada pembahasan tentang syafaat di sini. Karena di antara perkataannya orang-orang Arab jahiliyah adalah mereka itu beribadah kepada Allah wal Uzza wa Manat dan berhala-berhala yang lain dalam rangka untuk mencari syafaat. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu beribadah kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan madarat kepada mereka. Akan tapi mereka berkata bahwa ya ini cuma perantara antara kami dengan Allah. Ini cuma syufa'a, perantara antara kami dengan Allah. Was-syafa'atul manfiyah, padahal syafaat itu ya perantaraan antara kita dengan Allah atau syafaat. Itu ada syafaat yang diingkari oleh dalil dan ada syafaat yang ditetapkan oleh dalil. Itu yang dijelaskan oleh penulis. Jadi jangan sampai antum kalau sudah mengklaim ini antum cuma menjadikan mereka sebagai syufa'a, perantara, jangan sampai antum tergelincir kepada perantaraan atau syafaat yang itu diingkari oleh dalil. Ya. Kalau antum bicara syafaat, ketahuilah bahwa syafaat itu adalah ada syafaat yang memang disebutkan oleh dalil, ditopang oleh dalil, didukung oleh dalil, dan ada syafaat yang dinafikan atau diingkari oleh dalil. Wasyafa'atul manfiyah kama dzakara al-Imam rahimahullah ya syafa'atu fi ma la yaqdiru alaihi illallah. Syafaat manfiyah, syafaat yang diingkari oleh dalil adalah syafaat ya ketika kita meminta sesuatu yang itu tidak ada yang mampu untuk mewujudkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, syafa'atun fi maghfiratidz dzunub mimman la yamliku dzalik. Ya, minta syafaat untuk diampuni dosa-dosanya. Ya, minta kepada siapa? Kepada orang yang tidak memiliki hal tersebut, tidak bisa mengampuni dosa. Jadi syafaat itu bagaimana? Ini ketika seseorang A misalkan minta kepada B agar B memohon kepada Allah agar Allah memberikan apa yang diinginkan oleh A tersebut. Jadi ada asy-syafi'. Asy-syafi' ini adalah orang yang meminta kepada Allah. Itu berarti B tadi kalau di contohnya. Al-masfu'u lahu adalah orang yang mendapatkan syafaat. Contohnya A. Kalau di contoh barusan A minta B agar B memohon kepada Allah. Jadi tidak mau memohon langsung kepada Allah, tapi minta kepada B. Ya, A meminta kepada B agar B memohon kepada Allah untuk memberikan apa yang diinginkan oleh A. Gitu ya. Jadi ada dua istilah di sini, asy-syafi', orang yang memberikan syafaat itu si B,
Yang berikan perantara tersebut siapa? Yang jadi perantara B. Dan al-masfu'u lahu, orang yang mendapatkan syafaat. Siapa yang mendapatkan syafaat? Kalau dicontoh barusan A, gitu ya. Baik. Jadi ketika A meminta kepada B untuk sesuatu yang itu tidak mungkin dipenuhi kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin diwujudkan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah syafaat yang diingkari. Syafaat yang tidak boleh untuk dilakukan. Contohnya misalkan orang tersebut meminta kepada B agar dosa-dosanya diampuni, ya. Agar dosa-dosanya diampuni. Kalau minta agar yakni fima la yaqdiru alaihi illallah. Kalau minta kepada, jadi ada dua jenis di sini. Taib, mungkin kalau lebih rinci ada dua jenis syafaat yang diingkari. Orang tersebut meminta kepada B, A meminta kepada B agar B memohon kepada Allah. Taib. Sekarang ada dua kemungkinan. B tersebut masih hidup atau sudah mati. Betul? Ya, di dalam kubur sekarang. Atau ini kondisinya sama-sama di akhirat. A dan B sudah sama-sama di akhirat. Ada tiga kemungkinan berarti ya, tiga kemungkinan berarti. Masih hidup di dunia dua-duanya. Yang kedua, A masih hidup di dunia, B di alam kubur, dalam barzakh, udah meninggal dunia. Kemudian kemungkinan ketiga, A dan B dua-duanya sama-sama sudah meninggal dunia dan sama-sama sudah di padang mahsyar. Ya, bukan sama-sama di alam kubur, tapi sama-sama di padang mahsyar. Maka kalau kita bahas satu-satu kemungkinannya, kalau sama-sama masih di dunia, A meminta kepada B agar B memohon kepada Allah, maka itu ya hukumnya boleh. Seperti misalkan para sahabat meminta agar Rasulullah SAW mendoakan kepada Allah agar Allah memberikan sesuatu kepada para sahabat tersebut, begitu ya. Nah, ini tidak masalah. Tetapi jangan kemudian dijadikan sebagai patokan bahwa kalau mau meminta sesuatu kepada Allah harus melalui orang lain terlebih dahulu. Nah, ini tidak boleh. Lebih utama adalah kita langsung meminta kepada Allah. Betul? Karena Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengabulkan doa-doa. Baik, ini berarti kemungkinan pertama yakni kalau sesuatu tersebut itu atau kalau kedua orang tersebut masih di dunia. Dan kalau A tersebut minta kepada B agar B berdoa kepada Allah, agar B meminta kepada Allah. Ini boleh kalau sama-sama di dunia. Ya, bilang kepada B, doakan kepada Allah agar ana dapat rezeki, agar dosa-dosa ana diampuni, begitu ya. Ya, ini tidak masalah. Ya, meminta doa, meminta agar didoakan, begitu ya maksudnya. Tapi kalau misalkan A tersebut memintanya kepada B, kalau A mintanya kepada B, bukan minta B agar berdoa kepada Allah, tapi A mintanya kepada B, nah ini tidak boleh kecuali hal tersebut sesuatu yang memang bisa dilakukan oleh makhluk. Contoh misalkan A minta kepada B, ana minta kepada Syekh Andri misalkan, tolong ambilkan kitab itu. Bisa tidak dilakukan oleh makhluk mengambil kitab? Bisa. Ana minta sesuatu kepada Andri, betul tidak? Boleh tidak? Boleh, seperti ini boleh. Asalkan dalam sesuatu yang bisa dipenuhi oleh makhluk. Baik. Tapi kalau itu tidak bisa dipenuhi oleh makhluk, contohnya yang disebutkan oleh penulis, ana minta kepada Syekh Andri, tolong ampuni dosa ana. Gimana caranya? Gak bisa. Itu sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk. La yaqdiru alaihi illallah. Tidak ada yang mampu untuk mewujudkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Minta dosa diampuni, minta rezeki. Ana minta rezeki kepada Syekh misalkan. Seperti sebagian orang-orang tarekat begitu ya, minta rezeki kepada Syekhnya. Atau kalau antum meletakkan tangan antum ke pundak Syekh, maka dosa-dosa antum dipikul semuanya oleh Syekh. Sebagian tarekat ada yang demikian. Berarti apa? Meminta sesuatu kepada orang, sama-sama hidup, masih sama-sama hidup, tapi apakah sesuatu yang diminta itu bisa diwujudkan oleh makhluk atau tidak? Bisa diwujudkan oleh makhluk atau tidak? Atau hanya Allah yang bisa mewujudkannya? Mengampuni dosa? Hanya Allah yang bisa mewujudkannya. Ya, mengampuni dosa, memberikan pahala, memberikan rizki.
Ya, ini semua adalah rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bagi kita untuk memintanya kepada makhluk. Karena kalau kita memintanya kepada makhluk, ini syirik akbar. Sama juga seperti yang contoh yang akan sebentar lagi kita bahas ya. Jadi itu semua syirik akbar. Jadi balik lagi, ini kemungkinan pertama ketika masih sama-sama di dunia. Dan itu ada dua kemungkinan, yaitu kemungkinan pertama meminta sesuatu yang meminta seseorang agar orang tersebut berdoa kepada Allah. Kita katakan ini hukumnya boleh, walaupun hukum asalnya berdoa adalah kita langsung berdoa kepada Allah. Kemudian kemungkinan kedua, kita bukan minta agar si B mendoakan kita, tapi kita minta langsung kepada B tentang suatu tersebut gitu ya. Minta rezeki, minta supaya cepat dapat momongan, cepat dapat jodoh, dan seterusnya. Maka ini adalah ya kalau hal tersebut itu tidak bisa diwujudkan kecuali oleh Allah, ini kesyirikan akbar. Tapi kalau itu bisa diwujudkan oleh makhluk, contohnya misalkan ya ana minta tolong kepada Syekh Aziz, misalkan ana mau ya ini apa namanya, ana mau sepeda misalkan ya, tolong belikan ana sepeda. Ini minta uang berarti. Tolong carikan ana sepeda yang cocok untuk ana misalkan, nanti ana yang beli maksudnya ya, jangan minta-minta ya. Baik. Tapi ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh makhluk, yakni memberikan rekomendasi sepeda mana yang bagus, mereknya apa, dan spesifikasinya apa, dan seterusnya. Ini masih bisa dilakukan oleh makhluk, maka ini tidak masalah. Baik. Sekarang kemungkinan kedua, yaitu si B sudah meninggal dunia, yang si A masih hidup, dan A meminta B agar B mendoakan kepada Allah, agar B berdoa kepada Allah, atau A meminta langsung kepada B ya nih. Maka ini dua-duanya sama-sama tidak boleh. Syirik akbar. Kenapa? Karena tidak mampu B untuk melakukan hal tersebut. Betul tidak? Tidak mampu bagi B untuk melakukan hal tersebut. Makanya kalau misalkan kita meminta agar kita berharap supaya kita nanti di akhirat mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, maka kita jangan meminta kepada Rasulullah. Yani ketika misalkan ke Madinah, kemudian di kuburnya Nabi Muhammad SAW, kemudian berkata, ya Rasulullah, berikanlah syafaat kepada anak nanti. Tidak boleh kita mengatakan demikian. Ini syirik. Ya, ini kesyirikan. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita mintanya kepada Allah. Ya Allah, semoga anak mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Nah, kalau demikian maka boleh. Ya Rasul, ya Allah, semoga semoga engkau memberikan izin kepada Rasulmu nanti untuk memberikan syafaat kepadaku. Nah, ini juga boleh, tidak masalah. Syafi' fiyya rasulak. Ya, syafi' fiyya rasulak. Maka ini adalah yakni di antara yang boleh, yaitu langsung memintanya kepada Allah. Tapi kalau minta kepada Rasulullah tidak boleh, apalagi kepada selain Rasulullah yang sudah meninggal dunia, Syekh fulan, wali dan seterusnya. Ya, maka ini tidak boleh. Baik. Kemudian sekarang kita lanjut pada kemungkinan yang ketiga. Apa kemungkinan yang ketiga? Yaitu ketika A dan B itu sama-sama berada di padang mahsyar. Ketika A dan B sudah sama-sama berada di padang mahsyar, maka ini hukumnya sama seperti di dunia. Hukumnya sama seperti di dunia, karena terangkap sudah sama-sama hidup, ya, tapi dengan kehidupan yang abadi, sudah tidak ada kematian lagi di padang mahsyar. Ya, baik, itu yang kaidah yang harus kita pahami sebelum kita lanjut membaca kitab ini. Wasyafa'atul manfiyah kama dzakara al-Imam rahimahullah ya syafa'ah fi ma la yaqdiru alaihi illallah. Syafaat yang dinafikan sebagaimana yang disebutkan oleh Imam rahimahullah itu adalah syafaat yang tidak mungkin
dilakukan kecuali oleh Allah. Seperti syafa'atun fi maghfiratiz dzambi mimman la yamliku dzalik. Contohnya syafaat untuk mengampuni dosa padahal dia tidak bisa mengampuni dosa. Asy-syafa'ah bimakna talabud du'a. Syafaat di sini maknanya adalah meminta doa. Syafa'ah yakni talaba. Ya, syafa'ah yakni meminta. Wa syafa'ah hiya talab. Syafa'ah itu maksudnya adalah talab. Ya, syafa'ah itu maksudnya adalah talab. Wal matrubu minhu imma ayyakuna hayyan hadiran wa imma ayyakuna mayyitan. Yang diminta itu bisa jadi antara dia masih hidup, hadir, ini masih hidup, atau masih hidup juga harus hadir ya. Kalau masih hidup itu gaib. Seperti misalkan Syekh Fulan masih hidup sekarang, tapi dia di tempat yang jauh, di luar negeri misalkan atau luar kota, sedangkan kita di sini. Dan kita tidak sedang berhubungan pakai handphone atau internet dengan dia. Tapi kemudian kita berkata, "Ya Syekh Fulan, ana minta tolong supaya." Begitu ya. Nah, ini tidak boleh. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa kita berbicara dengan dia, betul? Kalau kita tetap melakukannya berarti kita secara tidak sadar meyakini bahwa dia tahu. Berarti apa? Menisbatkan bahwa dia maha mendengar dan maha mengetahui. Tidak boleh, itu kesyirikan. Kesyirikan. Ya, makanya bercandaan yang mungkin banyak tersebar di Indonesia. Bercandaan mungkin sesama anak kecil mungkin. Kalau antum butuh apa-apa sebut nama anak 3 kali. Ya, ini tidak boleh juga. Kenapa? Minimalnya ini syirik asghar. Ya, karena tidak ada sebab yang secara logika dan secara syar'i sehingga kalau nyebut nama anak 3 kali kemudian hajat antum terpenuhi. Ya, enggak ada secara logika dan secara syar'i demikian. Betul? Ya. Yang paling berhak namanya disebut kalau bisa seperti itu nama Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak demikian. Ya, jadi ini adalah minimalnya itu syirik asghar. Ya, minimalnya. Baik. Wa imma ayakuna maitan. Jadi yang diminta itu bisa masih hidup dan hadir, bukan ghaib. Bukan ghaib itu maksudnya jauh gitu ya, bukan hadir di sini. Atau bisa jadi meninggal dunia. Wal hayyul hadir fid dunya aw fi arsatil qiyamah, arsatil qiyamah ja'atil adillah bi jawazi talabi syafa'ah minhu. Adapun orang yang masih hidup dan hadir di dunia atau di arsatil qiyamah. Arsat itu adalah makna literalnya adalah halaman. Arsat makna literalnya adalah halaman. Tapi arsatil qiyamah maksudnya adalah ya fase kehidupan di akhirat, ya, padang mahsyar dan seterusnya. Ya, sirat dan seterusnya itu arsatul qiyamah. Maka kalau minta syafaat dari orang hidup dan hadir atau orang di padang mahsyar misalkan, maka ini ada dalil yang menunjukkan bahwa bolehnya minta syafaat kepada orang tersebut. Dan diminta didoakan. Minta tolong kepada para sahabat minta kepada Nabi Muhammad SAW untuk berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosanya misalnya, atau agar Allah memasukkannya ke dalam surga misalkan. Maka ini boleh karena masih hidup dan masih bisa melakukan perbuatan tersebut, yaitu doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mintanya yang lain, bukan mintanya doa, tapi mintanya yang tadi seperti contohnya minta agar ana dapat rezeki. Jangan minta kepada makhluk, tapi minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mintanya doa, mintanya agar dia mendoakan kepada Allah, boleh kalau ini masih hidup dan hadir. Baik. Kama ja'at bidzalika ad-dusus al-katsirah. Sebagaimana telah banyak dalil tentang masalah ini di catatan kaki min hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu fihi fayatuna Nuhan wa yaquluna ya Nuh anta awwalur rusul ila ahli al-ardi wa sammaka Allahu 'abdan syakuran ama tara ila ma nahnu fihi. Ya, hadis yakni syafaat di padang mahsyar nanti. Orang-orang itu mendatangi Nabi Nuh alaihissalam, mereka berkata kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama kali yang Allah utus ke muka bumi. Wasammakallahu abdan syakuran, dan Allah menyebutmu adalah hamba yang bersyukur, hamba yang banyak bersyukur. Ama tara ila ma nahnu fi, apakah engkau tidak melihat apa yang kami rasakan sekarang? Yani menunggu proses hisab tidak dikunjung dimulai. Sehingga orang-orang pada saat itu meminta kepada Nabi Nuh untuk Nabi Adam sebelumnya, kemudian Nabi Nuh, ya, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa,
sebelum akhirnya semuanya menunjuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan mereka meminta kepada para nabi dan rasul tersebut untuk meminta kepada Allah. Betul tidak? Mereka minta kepada para nabi dan rasul tersebut untuk meminta kepada Allah. Kalau mereka langsung minta kepada Allah, bisa tidak? Bisa. Tapi fakta bahwa mereka meminta kepada nabi dan rasul, ya ini menunjukkan bolehnya, betul tidak? Ini boleh dilakukan. Ini boleh di padang mahsyar, boleh juga di dunia. Ya, meminta agar kita didoakan gitu ya. Baik. Amal mayyit fa innahu laisa fi dari amalin. Adapun orang yang sudah meninggal dunia, berarti kemungkinan kedua tadi, maka dia sudah bukan daru amal, bukan berada di dunia lagi. Walaisi fi dari talabin. Dia bukan di dunia dia bukan di alam tempat yang masih bisa meminta kepada Allah. Walaisa indallahi azza wa jalla bil makan alladhi yatlubu fa yu'tama talabah. Dan dia tidak memiliki derajat di sisi Allah di mana kalau dia minta langsung kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dia minta. Walakin tatlubu syafa'ah min Allah, walakin tutlabu asy-syafa'ah min Allah azza wa jalla. Akan tapi hendaknya kita meminta syafaat dari Allah azza wa jalla secara langsung, bukan melalui orang yang sudah meninggal dunia. Bahkan walaupun itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah wafat, ya. Fa syafaatul manfiyah hiya allati nafaha Allah azza wa jalla fil kitabi kama fi qalihi ma lidh zalimin min hamimi wa la syafi'in yuta'. Ya, maka syafaat yang dinafikan itu adalah syafaat yang dinafikan oleh Allah di Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu kawan ataupun orang yang bisa memberikan syafaat untuknya. Wa kama qala jalla jalalu ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari apa yang telah dirizkikan kepada kalian, apa yang telah kami rizkikan kepada kalian, sebelum datang hari di mana tidak ada jual beli di dalamnya, tidak ada persaudaraan dan pertemanan, tidak ada syafaat pada hari tersebut, yakni kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wal kafiruna humuz zalimun. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Jadi di sini kita lihat ada syafaat yang dinafikan. Tidak ada jual beli di situ, tidak ada pertemanan dan persaudaraan lagi, dan tidak ada syafaat. Wa kama qala azza wa jalla laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi'. Ya, tidak ada bagi mereka selain Allah seorang wali ataupun syafi'. Tidak ada bagi mereka wali yang bisa melindungi mereka, memelihara mereka, syafi' yang bisa memberikan pertolongan atau syafaat kepada mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi. Wa nahwu dzalika minal ayat allati fiha nafyu syafa'ah. Dan ayat-ayat yang lain yang di dalamnya ada bentuk menafikan syafaat. Hadhihi syafa'ah al-manfiyah hiya syafa'ah allati takunu min ghairi idznillah wala ridahu wa takunu bi talabiha mimman lam yumakkan min dzalik. Maka syafaat yang diingkari ini adalah syafaat yang itu atas atau bukan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada izin dari Allah, tidak ada keridhaan dari Allah. Wa takunu bi talabiha mimman lam yumakkan min dzalik. Dan meminta syafaat tersebut kepada orang yang tidak diberikan izin untuk memberikan syafaat. Wa talabu dzalika min mayyitin mahma kanat darajatuhu. Dan meminta syafaat dari mayit walaupun sebesar apapun, setinggi apapun derajatnya, fa innahu lam yumakkan min dzalik. Akan tapi Allah tidak mengizinkannya ketika masih dalam posisi sebagai mayit tersebut. Kecuali kalau sudah di akhirat, beda lagi. Tapi ketika masih mayit, Nabi Muhammad SAW saja ya tidak disebutkan bahwa memberikan syafaat ketika masih di alam kubur. Betul? Nah, ada dalilnya baru setelah di padang mahsyar. Lam yumakkan ay yutlabas syafa'ah atau ayatlubas syafa'ah. Tidak diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta syafaat. Jadi di sini kita lihat kalau kita mau meminta sesuatu kepada orang lain agar orang lain tersebut menjadi perantara antara kita dengan Allah, seperti kita minta didoakan oleh orang lain, kita harus cek terlebih dahulu apakah orang lain ini
sudah mendapatkan izin dari Allah untuk melakukan hal tersebut? Atau apakah ada dalilnya bahwa orang lain tersebut boleh untuk melakukannya, boleh untuk mendoakan kita? Baik, jelas ini? Antara dua itu, antara ada dalilnya bahwa orang ini bisa melakukan hal tersebut, berarti boleh maksudnya, bisa dan boleh, ya, atau antara orang ini mendapatkan izin dari Allah bahwa dia bisa memberikan syafaat untuk kita. Orang masih hidup di dunia, kita minta kepada para sahabat, minta kepada Nabi Muhammad SAW, itu adalah dalil bahwa ketika sama-sama masih hidup, berarti bisa dan boleh. Kalau kita minta didoakan oleh orang tersebut, betul tidak? Ini dalil bahwa bisa dan boleh kita minta doa kepada orang lain. Tapi kalau orang lain tersebut sudah meninggal dunia, apa dalil kita? Apa jaminan yang kita punya bahwa yang kemudian kita mengatakan bahwa Allah memberikan izin kepada si mayit ini untuk mendoakan kita atau untuk memberikan kita sesuatu yang kita inginkan dan seterusnya? Tidak ada izinnya, betul tidak? Betul. Bahkan walaupun misalkan yakni kita tahu bahwa di akhirat nanti akan ada kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah untuk bisa memberikan syafaat, betul tidak? Maka tidak boleh kemudian kita menuju kepada syekh kita di dunia, syekh, nanti kalau di akhirat tolong berikan syafaat kepada ana. Ana tidak minta, dia mintanya, kita mintanya ketika sama-sama masih hidup. Kita mintanya nanti berikan syafaat kepada nanti di akhirat, betul tidak? Tapi apakah ada jaminan apakah ada dalil bahwa Allah akan mengizinkan syekh kita tersebut untuk memberikan syafaat kepada kita atau kepada orang lain? Tidak ada jaminan, betul tidak? Tidak ada dalil bahwa orang tersebut akan diberikan privilege itu, kalau memakai istilah itu ya. Akan diberikan kemuliaan itu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berikan syafaat di akhirat. Betul tidak? Tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Makanya boleh ketika kita masih di dunia kita berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga ana menjadi salah satu orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Boleh kita berdoa demikian, karena ada dalilnya bahwa nanti Allah akan memberikan izin kepada Rasulullah SAW untuk memberikan syafaat. Tidak hanya syafaat untuk mempercepat proses hisab agar segera dimulai, tapi juga syafaat untuk mengeluarkan yang dari neraka, ahli tauhid, orang beriman tapi masuk neraka sementara ya, syafaat untuk segera dimasukkan ke surga. Atau syafaat bagi penghuni surga, sudah di surga tapi agar derajat surganya lebih dinaikkan, ditinggikan. Ada dalilnya bahwa Nabi Muhammad SAW akan diberikan keistimewaan itu dan kemuliaan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya boleh bagi kita untuk berdoa, ya Allah, semoga ana menjadi salah satu orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Tapi kalau kita berdoa, kita masih hidup di dunia, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga ana menjadi salah satu orang yang mendapatkan syafaat dari syekh ana, syekh fulan. Boleh tidak? Tidak boleh. Apa dalilnya bahwa Allah akan memberikan syafaat akan memberikan keistimewaan bagi syekh fulan untuk bisa memberikan syafaat di akhirat? Ada dalilnya tidak? Tidak ada dalilnya, betul tidak? Boleh kita berdoa demikian? Tidak boleh. Tidak boleh. Kecuali kalau mungkin kita berdoa, ya Allah, semoga ana salah satu orang yang engkau muliakan sehingga ana bisa memberikan syafaat nanti. Ya, wallahu alam, ini boleh, tidak masalah, karena kita meminta sesuatu yang merupakan itu kemuliaan dan tidak diragukan lagi, itu adalah sebuah kemuliaan. Jadi ada orang yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa memberikan syafaat dan ada orang yang diberikan syafaat. Jadi beda ya, diberikan syafaat dan orang yang memberikan syafaat. Kira-kira mana yang lebih mulia? Yang memberikan syafaat, betul tidak? Nah, nah sekarang kita lihat lanjut lagi. Walihada yakunu talabu syafa'ah min Allah azza wa jalla. Oleh karena itu minta syafaat itu dari Allah. Wa hadhihi syafa'atun nafi'ah, dan ini adalah syafaat yang bermanfaat. Asy-syafa'atu al-mutsbatah, syafaat yang ditetapkan. Wa hadha istitradun min asy-syaikh rahimahullah, ini adalah ya pembahasan yang agak melenceng dari Syekh sebenarnya. Karena sebenarnya di kaidah yang kedua ini beliau mau menjelaskan bahwa akidahnya orang-orang Arab jahiliyah itu adalah mereka itu beribadah atau mengarahkan ibadah kepada Allata wal Uzza wa Manat dan berhala-berhala lainnya
Itu dalam rangka bukan karena meyakini mereka sebagai Tuhan mereka, tapi ini cuma sebagai perantara. Ini cuma untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi melalui berhala-berhala tersebut. Begitu ya. Jadi ini kita katakan yakni itu sebenarnya poin dari kaidah kedua. Tapi kemudian ada istitrat. Istitrat itu apa? Pembahasan yang melenceng, tapi masih terkait. Ya, tapi bukan pembahasan utama. Pembahasan utamanya adalah ingin menjelaskan keyakinannya orang kafir Quraisy. Tapi sekarang karena di antara keyakinan orang kafir Quraisy itu adalah mereka menganggap ini yakni minta syafaat kepada, ini cuma minta syafaat kepada berhala ini. Mereka menggunakan kata syafaat, maka akhirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan bahwa ini syubhat. Ketahuilah bahwa syafaat itu ada dua. Syafaat yang ditetapkan oleh dalil dan syafaat yang diingkari oleh dalil. Kata syafaat yang akan maksud, wahai orang-orang Arab jahiliyah, itu syafaat yang diingkari oleh dalil, yang diingkari oleh dalil. Makanya beliau kemudian menjelaskan dua kategori syafaat ini. Syafaat yang diingkari dan syafaat yang ditetapkan oleh dalil. Maka ini istitrat. Wa hadza istitradun min asy-Syaikh rahimahullah. Ini adalah istitrat, pembahasan yang melenceng dari Syekh rahimahullah, ya, pembahasan yang melenceng tapi masih terkait. Fi bayani syafa'ah al-haqqah wa raddi 'ala alladziina ta'allaqu bi syafa'ah al-batilah. Yani istitratnya tentang apa? Tentang menjelaskan syafaat yang hak dan bantahan kepada orang yang bergantung pada syafaat yang batil. Wa tafsiluha ma'rufun fi mawdi'ihi min kitabit tauhid. Dan perinciannya itu ini sudah dipahami, perincian tentang masalah syafaat itu sudah banyak dijelaskan di tempatnya di Kitabut Tauhid karya penulis sendiri Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, wa min kutubi Ahlussunnah fi syafaat, dan di dalam kitab-kitab Ahlussunnah yang lain dalam masalah syafaat. Di catatan kaki qala rahimahullah fi ta'liqi ala qaulil Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah naqlan an Syekhul Islam rahimahullah fa syafa'atul lati nafahal Qur'an. Ya, ya jadi dalam ta'liq catatan terhadap perkataan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ketika beliau menukil perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa syafa'atul lati nafahal Qur'an, tentang syafaat yang dinafikan oleh Quran, fa nafa azza wajal an tanfa'a syafa'atu ahadan illa man adzina lahu ar-rahman wa radiya qawlahu wa amalah wa huwa al-mu'minul mukhlis. Allah azza wajal itu menafikan, mengingkari bahwa syafaat itu bisa bermanfaat kepada seseorang kecuali bagi orang yang telah diizinkan oleh Ar-Rahman, oleh Allah, dan Allah ridha kepada perkataannya dan perbuatannya. Jadi orang yang diberikan syafaat ini harus orang yang diridhoi oleh Allah. Apa kunci supaya diridhoi oleh Allah? Wa huwal mu'minul mukhlis. Dia adalah orang yang beriman dan mengikhlaskan amalannya hanya kepada Allah. Wa ammal musyrik ad-da'i li ghairillah liyashfa'a lahu fala tanfa'uhu syafa'ah wa la yu'zanu li ahadin fi syafa'ati fi. Adapun orang yang berbuat kesyirikan, yang menyuruh kepada selain Allah dalam rangka meminta syafaat, maka syafaat tidak akan bermanfaat bagi dia karena dia tidak membuat Allah ridha. Ya, dan Allah tidak akan memberikan izin kepada siapapun untuk bisa memberikan syafaat kepada dia. Kama qala ta'ala fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak akan bermanfaat syafaatnya dari orang-orang yang memberikan syafaat kepada mereka, yakni orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Jadi makanya kita lihat kondisinya orang-orang Arab jahiliyah dan orang-orang setelahnya yang mengikuti jejak langkah mereka. Mereka menganggap bahwa dengan melakukan hal ini, mendekatkan diri kepada berhala Allata wal Uzza wa Manat, mereka menganggap bahwa dengan melakukan hal tersebut itu bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Mereka menganggap bahwa dengan melakukan hal tersebut mereka akan mendapatkan syafaat. Akan tapi sebaliknya, ya, akan tapi justru sebaliknya. Mendekatkan diri kepada Allah tidak boleh melalui berhala tersebut. Mendekatkan diri kepada Allah, yang beribadah harus langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya mengarahkan kurbah, mendekatkan diri, bentuk mendekatkan diri, mengarahkan ibadah kepada selain Allah? Apa hukumnya? Syirik akbar, betul tidak? Yang mereka lakukan justru adalah syirik akbar. Yang mereka lakukan justru tidak akan mendapatkan syafaat, tidak akan diberikan syafaat. Kenapa? Karena mereka melakukannya dengan
mereka menginginkan kebaikan, akan tapi mereka mengerjakan keburukan. Ya, mereka menginginkan kebaikan tapi bukan kebaikan yang mereka dapatkan, akan tapi keburukan. Berapa banyak orang yang mengharapkan kebaikan, akan tapi justru keburukan yang mereka dapat. Kenapa? Karena mereka tidak melandaskan amalan perbuatannya dengan ilmu atau di atas ilmu. Mereka tidak melandaskan amalan perbuatannya itu di atas ilmu. Makanya al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu harus sebelum perkataan dan perbuatan. Taib, demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.